Oke, terima kasih teman-teman. Sebelum kita mengawali segala sesuatunya, saya mohon kita bisa mulai. Kita kalau di Ludenara biasanya kita ambil waktu sebentar untuk bernapas kembali, untuk jeda sebentar dari kesibukan yang lain. Kita awali dengan berdoa teman-teman ya. Silakan kita bisa berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, supaya apa yang mau kita obrolin di sini bisa jadi manfaat bukan hanya buat kita tapi juga buat orang-orang di sekitar kita, dan hasilnya baik juga gitu, dampaknya baik gitu. Jadi saya persilahkan kita ambil waktu sejenak untuk berdiam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam, selamat bertemu kembali. Saya Novi dari Ludenara. Senang sekali menyambut Bapak Ibu semuanya di sini, teman-teman semuanya di sini, untuk kita malam ini kembali join di ngobrol game. Eh, Siapa dari sini mungkin sudah banyak yang mengikuti dari awal ya untuk acara ngobrol game, tapi mungkin yang belum kenal sama Ludenara, kami sebuah NGO non-profit. Kami dari awal ada di 2018 itu berfokus untuk membantu guru dan orang tua mengimplementasikan game-based learning secara sederhana. Apa sih game-based learning itu? Game-based learning itu satu metode pembelajaran di mana sebuah sesi bermain itu bisa menjadi sebuah sesi belajar sekaligus gitu. Jadi anak-anak belajar melalui permainan, mereka belajar dengan tidak berasa, mereka belajar tanpa dipaksa dan juga dengan cara yang menyenangkan gitu. Biasanya game based learning ini dipakai untuk menyampaikan konsep yang sulit, dipakai untuk mencapai satu tujuan tertentu dari siswanya yang diinginkan oleh si guru dan sesuai dengan tujuan pembelajaran dia gitu. Nah, ini biasanya guru-guru menggunakan game based learning gitu untuk menyampaikan sesuatu yang sulit atau untuk mencapai sesuatu yang sulit dengan siswanya supaya lebih mudah dan lebih menyenangkan. Nah, ngobrol game ini benar-benar ruang ngobrol. Jadi siapapun boleh angkat tangan, boleh tanya, boleh ikut ngobrol, boleh ngasih pendapat, boleh ngasih ide, boleh curhat, boleh cerita, boleh berbagi kisah baik, boleh berbagi kisah nggak enak, boleh jadi satu ruang aman yang dimana kita semua bisa berbagi tentang game based learning, gamifikasi, semua terkait seputar pembelajaran dengan cara yang menyenangkan dengan menggunakan permainan. Itu ngobrol game yang coba kami fasilitasi setiap Rabu malam 2 minggu sekali di uh, platform digital ini. Nah, kita hari ini bareng sama Mas Agus. Mas Agus seorang guru di SMK. Saya harus bilangnya X ya, Mas Agus ya. Mas Agus terakhir guru di SMK BPK Penabur di Bandung. Mas Agus mengajar PPKN dan beliau seorang yang sangat antusias terhadap game based learning dan menggunakan game hampir di setiap uh, bab pelajarannya gitu. Jadi di bab mapelnya. Jadi beliau sampai punya satu buku khusus untuk mengajar. Beliau juga berkarya dengan game-gamenya gitu. Jadi seorang guru yang memang sangat antusias untuk fokus di gimana sih pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak bisa tersampaikan dengan baik gitu. Jadi kita sharing nanti dengan Mas Agus, tapi seperti yang saya bilang, berharap Bapak Ibu semuanya ikut serta untuk mengobrol dan untuk sumbangsih di sini gitu. Apapun juga. Nah, agenda kita nggak ruwet-ruwet hari ini. Hmm, Mas Agus hari ini untuk integrasi pelajaran ke dalam permainan ini akan menggunakan banyak contoh-contoh di mana kita juga bisa banyak berdiskusi nantinya dari pengalaman langsung dari Mas Agus dan juga dari beberapa riset yang beliau dalami untuk studinya. Karena Mas Agus ini pada saat ini masih juga sedang berstudi gitu, menyelesaikan studinya. Jadi
Ah, kita akan ngobrol secara praktek seperti apa, juga secara riset atau secara teorinya seperti apa gitu. Jadi kita bakalan ngobrol bareng-bareng. Nah, teman-teman, ini mungkin ada sedikit pre-survey yang juga sebagai daftar hadir. Silahkan teman-teman bisa scan atau mungkin kalau sekarang belum sempat, mungkin bisa di foto atau di apa dari layarnya mungkin bisa di screenshot sebentar. Nanti bisa diisi. Teman-teman, saya minta karena ini online, saya minta untuk mengutamakan keselamatan dan memprioritaskan kegiatan. Kalau saat ini memang sedang di jalan, silakan menyelesaikan perjalanannya terlebih dahulu untuk keamanan kita semuanya. Nah, sesi ini saya tadi sudah izin akan direkam dan juga nanti untuk teman-teman lainnya bisa disaksikan juga secara umum untuk guru-guru dari manapun juga gitu. Jadi saya izin rekaman ini akan dipergunakan untuk kegiatan edukasi, bukan untuk komersial atau apapun juga. Kemudian kita ngobrol secara bebas tadi saya sudah sampaikan ini ruang aman ya buat kita semuanya gitu. Cuman saya minta dalam kita berkomunikasi tetap kita menjaga kesopanan, kita menjaga batas-batas. Batasnya tadi kita hanya mengobrolkan tentang pembelajaran eh, yang menyenangkan, game based learning dan gamifikasi seputar itu. Kemudian salah satu moto Ludenara yang bukan hanya moto Ludinara sebenarnya dari Ludinara bagian di satu grup besar kita bilangnya Kumara Group karena itu ada company, ada production house, ada NGO juga, ada media gitu. Jadi kami selalu salah satu moto kami adalah agree to disagree. Jadi apapun juga hasil diskusi di sini kita boleh setuju untuk nggak setuju, nggak saling sepakat gitu, sepakat untuk nggak sepakat itu boleh banget. Jadi sah-sah aja kita dengarkan dari semua sisi karena itu bisa memperkaya kita. Nah, kayaknya itu aja perkenalan dari Ludenara, karena saya yakin sebagian besar juga udah kenal dengan Ludenara dan sebagian besar yang belum nantinya juga akan kenal gitu. Saya yakin itu. Biasanya kalau habis ngobrol jadi penasaran. Nah, teman-teman untuk nggak berpanjang lagi, saya langsung serahkan sesinya ke Mas Agustinus. Mas Agustinus akan lead the whole session. Saya menemani dan teman-teman juga menemani karena kita saling ya. Jadi ini bukan dua sisi atau satu sisi dari Mas Agus gitu. Kalau Ludenara biasanya nggak terlalu suka dengan satu sisi ngobrol apa ceramah gitu ya. Jadi bukan hanya Mas Agus atau bukan hanya saya dan Mas Agus, tapi kita semua bareng-bareng gitu. Tapi silakan nanti mungkin kalau memang ada pertanyaan atau ada yang ingin diungkapkan, bisa resen, bisa lewat chat. Jadi Mas Agus juga nggak kagok gitu kalau langsung di cut gitu ya. Bisa resen atau bisa lewat chat. Jadi nanti sama Mas Agus juga akan di scanning dan kita langsung akan integrasi pertanyaan-pertanyaannya juga gitu ya. Oke, sip. Mas Agus, silakan Mas Agus. Oke, terima kasih Mbak Novi. Duh, balik lagi ya 2 minggu setelah kemarin bahas banyak tentang board game. Hari ini kita memang temanya banyak apa khusus ya bicara tentang board game, tapi memang Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian kita akan lebih banyak membahas untuk khususnya di pembelajaran. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu ataupun teman-teman di sini yang apa namanya fokusnya ingin menggunakannya di perkuliahan ataupun mungkin di kelas, ya itu mungkin kita bisa lebih banyak ngobrol. Ingat tadi kata Mbak Novi betul banget, tema kita di sini kan karena ngobrol, sehingga siapapun Bapak Ibu, kalaupun ada mungkin yang tidak, apa misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau ada yang mau dikritisi, silakan saja ya. Karena di sini kan kita hanya ingin berbagi dan saling menginspirasi satu dengan yang lainnya gitu. Nah, jadi malam ini tuh sebenarnya kita akan lebih banyak membahas tentang bagaimana mengintegrasikan pembelajaran ke dalam board game atau mungkin sebaliknya. Ada yang bilang gimana caranya board game bisa digunakan di pembelajaran karena banyak banget itu pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah kayak itu kan sifatnya abstrak apalagi untuk untuk pelajaran-pelajaran kayak kimia, fisika gitu ya. Justru sebelum ke ilmu sosial sebenarnya itu banyak digunakannya di ilmu-ilmu yang eksak ya seperti science ya yang contohnya matematika itu justru banyak digunakan kalau dari hasil-hasil riset penelitian itu banyak sekali membahas tentang itu justru dan masih jarang yang bahasnya tentang ke sosialnya gitu. Nah, oleh karena itu
di dalam penelitian saya lebih banyak membahas tentang ke arah sosialnya gitu. Nah, itu yang mau saya coba kembangin dan coba share dengan Bapak Ibu ataupun teman-teman yang ada di sini. Tapi sebelum mulai, ada baiknya saya kepo ya, Mbak Novi ya, malam ini tuh teman-teman kita tuh datang dari kota mana aja gitu ya. Kayaknya Mbak Novi malam sebelumnya, Pak Agus ini datangnya dari sini lah, dari sini. Coba mungkin sambil membuka silaturahmi ya, coba di chat ya Bapak Ibu datang dari kota mana aja nih gitu ya. Saya kepo gitu ya. Karena biar biar enak gitu nanti nunjuknya ya yang dari Jogja mana suaranya gitu ya. Lebih Iya gampang loh, kayak. ini ada dari Jawa Tengah, Jawa Iya, Timur, benar. ada dari NTT, ada Oh, dari Mbak Devi Sulawesi tetap ya si Selatan, paling Sumatera Jakarta. Selatan, Oh, dari dari Palembang. Dumai, dari Palembang. Oke, dari Tangerang juga ada nih. Oke, Pak. Pak Siji mah udah pasti tahu ya, Pak Siji dari DIY. Nggak usah dikenalin, udah tahu belakangnya DIY ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu mungkin. Oh, dari NTT. Oh, Bu Halo, Yusmina. Bu Simina dari NTT loh. Aduh, maaf ya kalau kita malam banget bikin kegiatannya ya. Oke, yang Oh, dari paling jauh, Kalimantan Timur, dari Dumai Riau. waduh, dari Wih. Riau. Oh, Bandung dari mahasiswa ISB. Oke, Mbak Tiffany ya. Oke lah. Oke. Oke, 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 oke. Oh, dari Bogor juga ada. Wah, ini dari Sabang sampai Merauke ya. Oke, itu dulu aja nanti. Jadi kalau saya bilang mana suara Jakarta ya, Mbak David ya, siap-siap ya. Oke. Oke, eh, saya izin berbagi Bapak Ibu untuk malam hari ini, pengalaman aja dalam membuat atau mengimplementasikan board game di dalam pembelajaran. Memang banyak dari pertemuan pertama sampai kita hari ini itu pertemuan yang ketiga, banyak yang mengatakan susah, sulit gitu ya. Dan kemarin kita juga udah membahas mana yang board game memang bisa digunakan untuk pembelajaran, mana yang hanya untuk komersil. Dan ini kita coba ulang kembali, mungkin Bapak Ibu yang nggak ikut di pertemuan pertama dan kedua kita, kemarin kita lebih banyak membahas tentang ada board game yang memang uh, hanya digunakan untuk fun aja. Sehingga banyak guru-guru ataupun orang-orang ketika menggunakan board game di dalam pembelajaran, anak-anak pasti bilang happy, bahagia, seneng. Tapi terus kelasnya ribut gitu ya. Kelasnya ribut. Pas keluar ditanya, gimana? Tahu nggak pelajarannya? Iya kan, main game. Nah, jadi anak-anak tuh lebih lebih konotasinya lebih ke situ ya biasanya karena main gamenya aja gitu. Dan di satu sisi memang fun atau menyenangkan di dalam game itu memang tidak bisa dihilangkan karena itu sudah otomatis melekat dalam permainan. Kita main main apapun, domino, main kartu, main apa, itu semua pasti ada unsur funnya. Jadi kalau di dalam board game apapun yang kita pakai ataupun game apapun harus ada unsur menyenangkannya dulu. Ya, kenapa menyenangkan? Karena dia membantu untuk memotivasi si orang itu gitu. Si orang yang mau membelajar pembelajarnya itu dia akan ikut senang dulu. Kalau dia nggak senang ya dia susah gitu. Nah, tapi ada masalahnya ketika diterapkan di pembelajaran, ada yang dia funnya keterusan, ada yang terlalu serius. Makanya sekarang muncul board game yang namanya board game serius. Nah, kali ini yang akan saya gunakan itu mungkin ada termasuk ke dalam board game yang serius, tapi mungkin ada cara yang menyenangkan itu saya akan ubah sedikit Bapak Ibu. Dalam riset saya ubah sedikit yang cara menyenangkannya itu bukan yang senang-senang, tapi saya merubah aktivitasnya. Jadi dalam satu board game itu bisa jadi sifatnya ada yang dia berbasis aktivitas, cari kartu di mana gitu ya, cari apa di mana. Jadi kayak mengejar harta karun, kemudian pertemuan besok ngapain lagi. Jadi anak-anak itu pasti, Pak besok permainannya temanya apa lagi ya? Kan kemarin gini, kan kita nyari ini, nyari kasus kan Pak, gitu-gitu. Jadi mereka sudah mulai tertarik tuh. Kemudian hari berikutnya akan berubah lagi. Tapi dia masih dalam satu format permainan gitu. Nah, kemudian yang akan saya kenalkan juga adalah format yang sangat sederhana Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu semua bisa lakukan yaitu melalui PPT. Bagaimana mungkin sebuah board game yang saya kembangkan di masa pandemi, justru di masa pandemi saya kembangin ini. Nah, jadi apa namanya? Mana tahu nanti teman-teman juga pernah mengembangkan itu kita coba share ya. Jadi ini saya hanya sekedar share aja. Nanti kalau Bapak Ibu di tengah jalan ada pertanyaan, boleh disampaikan. Jadi nggak hanya fokus di saya doang, karena ini kan kita sifatnya ngobrol.
ya. Tapi sebelum masuk ke situ saya mau tanya dulu, apakah ada dari Bapak Ibu yang sudah pernah mengembangkan board game itu di dalam permainan, di dalam kelas, permainan di dalam kelas, ada yang pernah pakai? Raise hand mungkin. Oke. Oh, ini. Oke, oke, oke. Oh, Mbak Cynthia boleh ngomong nggak ya? Mbak Cynthia mau berbagi nggak? Dulu pernah ngembangin apa gitu? Atau memang Halo, susah? selamat malam Pak. Maaf, saya Halo, tidak bisa menyalakan kamera nggak karena apa-apa. lagi error banget dan Nggak apa-apa, nggak sinyalnya apa-apa. lagi susah. Nggak apa-apa, santai aja, Mbak. Iya, oke. Jadi, perkenalkan nama saya Cynthia Pak. Jadi saya Oke. seorang guru di sekolah Cikal, kalau Bapak tahu sekolah Cikal. Em, Oke. dan saya ngajar social studies atau IPS untuk jenjang middle school, SMP. Ya. Nah, saya terkadang memang kalau misalnya buat materi itu kadang ide aja gitu untuk buat board game gitu. Jadi Hmm. terakhir sih kemarin saya buat itu adalah namanya Survive Wisely. Jadi itu dari pembelajarannya adalah saya ingin mengajarkan ke anak-anak asal muasal dari transaksi ekonomi di kehidupan manusia gitu Pak. Nah, Hmm. nah sebetulnya kalau misalnya gamenya itu sendiri itu durasinya sekitar kayak 40 menit gitu Pak. Nah, tapi ternyata realitanya 80 menit pun tidak cukup gitu. Dan juga Hmm. ternyata saya baru menyadari bahwa banyak loophole-nya gitu. Dan juga setelah saya evaluasi di akhir Hmm. sesi, kita refleksi bareng sama anak-anak gitu. Dan ternyata benar tadi kata Bapak bahwa senengnya aja nih dapetnya. Jadi saya ada obstacle bahwa gimana ya cara bikin board game yang serius gitu, tapi fun juga buat anak-anak gitu sih Pak. Saya pengen Oke. banget belajar dari Bapak. Oke. Kita belajar bareng ya Mbak Siti ya, karena kadang-kadang dari ngobrol-ngobrol ini justru idenya kita dapat, terus nanti Mbak Novi tinggal bilang tuh ide yang kemarin kayaknya bagus deh Pak Agus gitu ya. Jadi kita munculnya tuh kadang-kadang justru dari ide-idenya kayak Mbak Cynthia gini gitu ya. Nah Mbak Cynthia, tapi sebenarnya evaluasi yang Mbak Cynthia lakukan, apakah itu dia ke depannya dia diperbaiki lagi nggak? Atau hanya sampai di situ kemudian nggak dikembangin lagi? Udah mati aja gitu sampai di situ evaluasinya atau gimana? Nah, kebetulan Pak, saya ngajarnya itu kan di tahun kedua, saya Mm-mm. coba game itu lagi, tapi dengan Mhm. perkembangan saya kayak provide beberapa uh, card gitu untuk anak-anak Oke. biar lebih tervisualisasikan gitu. Hmm. Kira-kira kayak apa ya items yang mereka harus koleksi gitu di dalam game tersebut Ya, gitu. ya. Tapi ternyata masih ada loophole-nya lagi gitu sih Pak. Oke. Mm-mm. Oke, oke, oke. Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Tadi dari mana ya Mbak Cynthia ya kalau nggak salah? Saya dari Tangerang Pak. Oh, dari Tangerang. Oke, Mm-mm. terima kasih suara dari Tangerang. Oh, judulnya suara Makasih dari Pak. Tangerang ya. Terima kasih. Ini Mas Sahlan ada? Mas Sahlan benar ya? Semoga ada Tuh, mau Mas, berbagi, Mas. Oh, Mas Mas itu Sahlan Mas. ada. Mm-mm. Oh, ada. Iya, oke. Oh, Eh, baik, mohon maaf ini belum on cam, saya lagi on cam dulu ya. nggak apa-apa. Oke, ini lagi sama anak. Waduh. Halo. Halo, Pak Novi, Bapak Ibu sekalian, Mas Agus. Halo, Mas Sahlan. Halo, Mas Dahlan. Master Juarwanto tuh dari Ah, Waksiji. Halo, Master. Oke. Baik, pengalamannya ya ini menarik juga ya, mumpung ada juga Master di sini yang biasa menggunakan media board game dalam melakukan penyuluhan. Karena Oke. kita tuh kalau menyuluh itu kalau hanya ceramah nggak bakal asik. Orang pada jenuh dan semua udah tahu kalau korupsi itu tidak bisa diberantas dengan ngomong doang. Nah, makanya permainan yang dikenalkan melalui ya Kumara dan Ludinara juga itu kan membantu KPK dengan membuat board game anti korupsi dan integritas teman-teman ini di daerah. Kalau kami tuh base-nya Makassar dulu ya. Jadi komunitas kita itu mendampingi para guru-guru, teman-teman komunitas pemuda, ya masyarakat dan keluarga, bagaimana menginternalisasi ya sesuai dengan pertanyaannya tadi Mbak, siapa yang dari Cikal ya? Cynthia. Bagaimana hal-hal yang serius itu bisa dibawa dengan asik dan menyenangkan melalui permainan. Nah, Ya. Game Learning ini dengan menggunakan board game anti korupsi yang sudah diproduksi bersama KPK, kami sadar bahwa permainan itu bukan sekedar menyenangkan, tapi justru mereka secara
sadar tidak sadar tanpa diperintah, akhirnya mereka terinternalisasi untuk membiasakan yang benar. Contoh Betul. hal, kita ambil contoh satu permainan kuartet sahabat pemberani, yang di dalamnya ada 9 nilai integritas, dan dalam menentukan, mengumpulkan, mencocokkan ya, dalam artian untuk mencocokkan satu nilai, dalam satu nilai ada 4 sikap, mereka itu ada tantangan dan untuk bisa melakukan praktek tersebut. Seperti contoh, berani. Nah, berani mengungkapkan pendapat, berani mengakui jika melakukan kesalahan. Itu secara tidak langsung seperti melakukan kegiatan truth or dare. Jadi Yes. tanpa mereka dipaksa, secara alamiah terbentuk praktek-praktek permainan, praktek-praktek baik itu melalui permainan. Nah, dan ini ternyata sangat dibutuhkan oleh guru-guru dalam hal pendidikan karakter. Betul. Sejak 2017 sampai dengan tahun ini tuh kita sangat banyak melakukan riset juga nih, Mas Agus, walaupun memang komunitas Oke. kami bukan tidak, belum sampai memproduksi board game, tapi kita membuat prototipe. Ada permainan-permainan yang kami Ah, modifikasi dari yang sudah dikembangkan KPK maupun mengadopsi permainan tradisional. Jadi bukan lagi yes. menggunakan token, tapi pemainnya adalah manusianya, mirip semacam RPG ya, role play game ya. Jadi benar-benar mereka terlibat dan kita buat lebih gede lagi, misalkan seperti ular tangga gitu ya. Tapi di dalamnya ada nilai-nilai integritas atau pemahaman anti korupsi yang tanpa perlu diceramahi, mereka bisa langsung belajar dan praktik langsung bagaimana sih cara kita melawan korupsi. Begitu ya, Mas Jarwanto ya. Dan Hmm, ternyata medianya pun bisa berkembang lewat film, lewat cerita, storytelling, dan melalui keren. lagu-lagu, dan ada senam juga. Dan itu kita bisa optimalkan bersama guru-guru maupun teman-teman komunitas pendidikan. Begitu, Mas Agus. Waduh, keren loh. Wow, berdampak sekali ya Mas Sahlan ya. Jadi apa pengembangannya itu sudah sampai dalam ya itu tadi udah di belakangnya aja udah ada gerakan 100 komunitas bermain. Nah, itu aja udah apa menggerak ya, udah bergerak ya sebenarnya maksudnya udah berdampak buat masyarakat ya. Keren, keren Mas Sahlan ya. Terima kasih Mas Sahlan untuk berbagi pengalamannya. Oleh karena itu, di sini kita sebenarnya lebih banyak sharing ya. Jadi kalau nanti misalnya Bapak Ibu di tengah jalan atau kakak-kakak punya pengalaman, boleh banget share gitu ya. Kalau saya dulu bikinnya begini dan hasilnya tuh begini. Karena dengan hasil ini tuh kita jadi sama-sama banyak akan pengembangan. Nanti di akhir saya akan coba menyimpulkan selama 3 kali pertemuan ini tuh ada yang menarik sebenarnya. Dan berharap pertemuan keempat itu Bapak Ibu dan kakak-kakak itu kalau yang mengembangkannya di kelas atau di mahasiswanya itu sudah membawa apa yang akan mau didiskusikan. Jadi berharap sudah punya board game baru gitu ya. Apa yang mau dirancang nih ke depannya gitu. Karena eh, obrolan-obrolan ini kalau bisa langsung diaplikasikan. Nah, yang paling penting hari ini saya akan coba share apa yang saya sudah kembangkan, salah satu board game yang saya teliti di dalam penelitian disertasi saya. Nah, ini akan saya coba sharekan gitu ya, meskipun ini dalam bentuk apa namanya riset apa berbasis board game sosial ya. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya karena saya kajiannya adalah kewarganegaraan. Nanti kalau untuk teman-teman di sini yang memang kajiannya juga ada yang kayak misalnya di eksak itu nanti kita coba cari idenya ya karena ini sangat menarik. Nah, saya coba akan izin untuk share. Ini yang paling saya dulu pernah kembangin paling pertama itu dalam bentuk PowerPoint sederhana Bapak Ibu. Nah, ini saya akan coba sharekan. Dulu ini munculnya kegelisahan saya itu karena dulu masa COVID, anak-anak itu gimana caranya biar dia dekat dengan apa namanya dengan isu-isu sosial, maka saya dulu pernah bikin board game, ini yang saya masukkan dalam riset saya, ini judulnya adalah Bandung, Bapak Ibu. Pernah dengar nggak ya? Belum ada ya board game yang namanya Bandung. Ya, saya coba angkat yang konteksnya mendekatkan anak-anak dalam apa namanya dalam dunia yang sangat dekat dengan mereka atau lingkungan yang paling dekat. Karena saya mengajarnya di Bandung, maka saya mengembangkan board game yang sifatnya ini Bandung gitu ya. Nah, di Bandung ini karena saya ya, tujuannya adalah untuk anak-anak memahami apa isu-isu yang ada di Bandung, kemudian termasuk hak-hak dia memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Nah, karena kenapa saya mengambil tema itu? Karena hak dan kewajiban warga negara itu adalah salah satu selain dia ada di bab pembelajaran, tapi dia juga yang berkaitan dengan apa namanya itu?
posisi dia sebagai warga negara itu sangat penting kalau dia nggak tahu hak dan kewajibannya. Sehingga pada saat itu saya mengambil temanya adalah Bandung. Nah, ini secara tidak langsung, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya ingin memberitahukan bahwa kalau misalnya kita ingin menggunakan board game di dalam pembelajaran, maka yang pertama kali kita harus lihat itu adalah apa sih tujuan kita. Nah, kalau tujuan kita adalah untuk pembelajaran, maka arahnya pasti akan kepada pembelajaran. Nah, tinggal di pembelajaran itu mau ngapain. Oh, pembelajaran itu dia mau misalnya membuat sesuatu, misalnya menganalisis kasus atau menjelaskan, menyebutkan. Nah, jadi tujuannya gamenya itu nanti akhirnya ke situ, menjelaskan, menyebutkan, atau menganalisis. Jadi kata kuncinya di tujuan itu sebenarnya. Jadi nanti tujuan dia main game itu atau board game itu ya adalah tujuannya ke situ. Nah, sehingga tapi kalau misalnya dia hanya menyebutkan, maka gamenya sebenarnya itu hanya untuk anak-anak. Saya pernah, maksudnya eh, kata kunci di dalam setiap pembelajaran itu pada dasarnya itu menentukan tingkatan-tingkatan atau taksonomi berpikir di dalam pengetahuan siswa. Sehingga kalau dia hanya menyebutkan, nggak mungkin board gamenya akan larinya kepada menganalisis kasus-kasus. Itu akan terlalu rumit. Kalau menyebutkan itu pasti hanya untuk mungkin untuk yang tahap taksonomi nomor satu gitu ya. Jadi hanya paling paling bawah gitu. Jadi paling bawah itu bukan berarti paling nggak bagus, bukan, bukan, tapi itu tingkatannya. Sehingga menyebutkan ya kalau dia di dalam permainan itu dia sudah menyebutkan, ya udah gitu. Nah, saya atau yang kedua menjelaskan. Yang kedua menyebutkan, menjelaskan. Oh, naik satu tahap tuh menjelaskan. Maka dia lebih tinggi tingkatannya. Yang paling ada lagi tuh Bapak Ibu, kalau kemarin saya kembangin satu game namanya KPK. KPK itu adalah kartu pemahaman konsep. Ya, jadi bukan untuk korupsi ya Pak Sahlan ya. Jadi KPK itu kartu pemahaman konsep. Nah, jadi di sini dia hanya mengaitkan kata-kata, dibikin konsep, nanti dia jelasin. Karena tujuannya hanya untuk menjelaskan. Gitu. Jadi, tujuan yang paling pertama kalau Bapak Ibu mau membuat satu board game dalam pembelajaran, harus dikaitkan dulu tujuan pembelajarannya apa. Maka malam ini coba pilih-pilih tema-tema apa di dalam pembelajaran yang Bapak Ibu tadi kayak Mbak Cynthia tadi bilang, oh kalau saya bikin board gamenya judulnya untuk ekonomi. Nah, kenapa bikin board game itu untuk ekonomi? Apa tujuannya? Untuk ngapain gitu? Apa kata kunci di situ? Karena kita kalau bikin, oh untuk transaksi jual beli, apakah temanya atau pembelajaran itu memang berkaitan dengan itu dan tujuannya untuk itu enggak? Dan apa yang akan tercapai di situ? Nah, itu harus penting banget di awal harus dipahami. Karena kalau enggak, nanti permainan itu jadi hanya sekedar untuk fun aja. Fun atau dia terlalu serius banget, jadi juga bagus juga gitu. Jadi ini yang paling sebenarnya dibilang sulit juga. Ini saya bikin dalam bentuk PPT ya, Bapak Ibu ya. Jadi gambar belakang ini sebenarnya dia punya hak cipta sehingga saya waktu itu pakai pakai gambar belakang ini dari internet pun saya izin dulu sama orangnya yang punya itu saya hubungin di Instagram dulu waktu itu mahasiswa kalau nggak salah saya bilang saya izin dulu pakai untuk pembelajaran dia bilang oh silakan Kak dia bilang gitu ya jadi apa yang saya sudah pakai ini itu sudah ada izinnya gitu ya. Nah, kemudian saya tambahkan nih, ya judulnya apa segala macam warnanya. Dan ini saya sesuaikan dengan Bandung juara ya, karena Bandung kan dia temanya kalau nggak biru, kuning, putih. Nah, itu ada filosofinya. Sehingga saya juga pakai itu di situ. Nah, kemudian setelah setelah ada tujuannya, deskripsinya mau ngapain? Tujuannya mau ngapain nih? Oh, anak-anak disuruh ngapain ya? Saya pikir-pikir nih, saya bikin dulu rencananya. Nah, jadi nanti hari ini juga gitu. Teman-teman yang mungkin ingin merencanakan pembelajaran berbasis board game, sudah mulai bikin dulu, oh temanya saya mau bikin ini temanya. Oh matematika tujuannya untuk menghitung atau ngapain. Nah, baru turunin. Oh, deskripsinya mau dibuat seperti apa? Kalau saya waktu itu karena dia tujuannya menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, maka yang saya masukkan itu adalah yuk ada kata-kata ayo jelajah kota Bandung. Nah, ada kata-kata gamesnya tuh ayo 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 jelajah. Jelajah itu jarang kita dengar dalam suatu di pembelajaran ya ada kata jelajah. Makanya saya munculkan kata jelajah itu karena jelajah itu sifatnya menjelajahi, bermain, apa ngapain gitu ya. Jadi kayak saya bikin biar dia lebih terkesan tidak terlalu kaku atau serius banget. Jadi ayo jelajah kota Bandung. Nah, ini ada tahapan-tahapannya. Ayo jelajah, atasi masalahnya,
dengan solusi. Jadi atasi masalahnya dengan solusi kreatif. Jadi bukan asal-asal ngomong, ya di situ macet, ya udah kalau biar nggak macet pindahin aja ke arah yang, nah nggak gitu konsepnya. Nah, biar nggak mikirnya kayak gitu, apa yang akan saya lakukan di dalam pembelajaran? Nah, itu nanti akan kita coba. Kemudian tidak hanya berhenti ayo jelajah, tidak hanya berhenti atasi masalahnya, tidak berhenti memberi solusi, tapi dukung pemerintah, wujudkan Bandung cerdas dan juga tangguh. Nah, jadi saya munculkan di situ, di sini aja sudah kelihatan ada cara kerja di dalam kita membuat sebuah board game untuk pembelajaran. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jangan-jangan teman-teman sudah sambil, oh iya, berarti kalau tema ini kayaknya menarik nih kalau kalau saya bikin gini. Nah, mudah-mudahan itu muncul ya setelah ini. Atau ada yang mau nanya dulu nggak, teman-teman? Sampai di sini mungkin ada yang mau ngobrol atau mungkin menyampaikan sesuatu, boleh banget raise hand ya. Karena kita di sini ngobrol-ngobrol. Ada nggak ya kira-kira yang mau nanya atau mungkin sudah punya, Pak, kalau saya kepikiran ini atau gimana gitu. Silahkan. Oke, ini ada yang coba. Oh, bukan ya. Oh, bukan. Oke, ada nggak kira-kira yang mau atau belum? Kalau belum, saya akan lanjutin dulu ya, biar terkesannya jangan satu arah ya, karena kita ini ngobrol-ngobrol aja gitu, ngobrol-ngobrol serius ini mah ya Mbak Novi. Mau gimana ya? Ah, oke, ya. Boleh ya saya lanjutin lagi ya, teman-teman ya. Saya lanjutin Lanjut lagi. aja dulu Kang Agus, seru kayaknya. Oh, seru kayaknya ya. Lanjut aja dulu. Oke, Nanggung ini. ya, siap, siap, siap. Aku lanjutin lagi. Nah, kalau udah gitu, Bapak Ibu, nah baru saya akan nilai-nilai karakternya apa yang saya inginkan. Jadi ketika mereka bermain itu, tadi yang benar kata Mas Ahlan ya, kalau misalnya kita bikin untuk berbasis karakter, tentu ada karakternya. Maka saya bikin ada kritis, gotong royong, bertanggung jawab, dan kemandirian. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu juga memakai gambar-gambar yang sudah diambil dari itu, usahakan juga tolong dilengkapi juga dengan sumber-sumber itu juga membuat kita diyakini oleh murid-murid kita bahwa kita bertanggung jawab gitu ya terhadap karya-karya yang memang diambil. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip. Nah, jadi prinsip apa selama mereka main itu harus ngapain gitu? Apa yang harus ada? Nah, ini yang dimasukkan ke dalam pembelajaran. Sehingga nantinya di dalam pembelajaran itu, di dalam board game itu dia nggak asal-asal main doang gitu ya. Jadi ada apanya? Oh, ada dasar-dasar dia. Karena dia di kata kuncinya menganalisis, maka dia harus apa nih yang jadi bahan analisisnya tuh apa? Apakah pemikiran sendiri? Kalau pemikiran sendiri nanti menjadi berantem ya kan kayak gitu ya kalau board game kalau dia terlalu seru anak-anak bisa berantem pernah mereka sampai berantem dulu main game, board game saya yang pakai kartu itu ya itu sampai marah gitu ya karena dia kalah terus temennya kayak kayak apa nggak serius gitu ya atau dia kayak curang gitu wah itu sampai mereka berantem gitu. Nah tapi yang menariknya adalah dalam pembelajaran itu jadinya kita tahu karakter siswa kita itu gimana itu kan yang kadang-kadang secara tersembunyi board game itu tuh membuka peluang untuk anak-anak itu oh jadi ketahuan deh dia gitu ya sifatnya itu seperti itu dan di situ kita pendekatannya maka dasar-dasar kita untuk menggunakan apa namanya itu penelitian itu dasar-dasar untuk kita menggunakannya di dalam pembelajaran itu harus ada dasar yang jelas ya tadi kalau mau menyebutkan yang menyebutkan itu apa ada dasarnya enggak. Menyebut apakah menjelaskan itu menjelaskannya sampai ke tahap mana. Kalau menganalisisnya dasarnya apa kan gitu ya. Kemudian konsep-konsep apa yang mau dimasukkan oh kalau di misalnya di kalau misalnya di biologi misalnya oh dia harus mampu mengetahui tentang cara membelah katak oh cara gitu-gitu konsep-konsep itu tuh yang apa yang mau dikuasai oleh si anak itu. Kemudian kalau di saya memang ada undang-undang dasarnya dan ini kan materi aja ya Bapak Ibu ya. Nah, lanjut, ada aturan permainannya. Jadi aturan permainannya dimulai dari start dulu, kemudian jelajah dulu, baru dia menentukan pilihan mau pilih yang mana dan menganalisis atau memberikan solusi di revitalisasi. Jadi ada 4 lah. Nah ini ya. Kemudian yang paling penting itu adalah saya mau kenalin di eh, ininya apa namanya. Nah, ini dia. Ini adalah board gamenya. Nah, teman-teman ya. Jadi di sini tuh ada wilayah Bandung, tapi usahakan wilayah Bandungnya juga harus bener petanya gitu ya dan letak-letaknya ini kalau bisa juga masih dalam kawasan-kawasan yang dekat gitu simbol-simbol apa
ada simbol-simbol budaya atau icon-icon kotanya gitu. Jadi anak-anak juga bisa mengetahui atau juga memberikan atau integrasinya ada di sini nanti ya. Nah, kemudian saya letakkan apa namanya, ada wilayah-wilayah di sini yang di sininya ada 4 wilayah, di sini ada 4 wilayah, di sini ada 4 wilayah, di sini juga ada 4 gitu ya. Nanti mereka tinggal misalnya memilih gitu ya, memilih Setiabudi untuk dianalisis. Nah, maka nilainya saya tentukan skornya berapa kalau mereka berhasil ini. Terus nanti di sini kalau di scan ada kasusnya. Nah, jadi kasus ini juga saya nggak bisa kasus yang saya asal-asalan bikin, tapi saya ambil kaitkan dengan di apa namanya di internet yang memang dari YouTube langsung, jadi sehingga mereka lihat analisis langsung gitu. Dan hasil analisisnya mereka tulis di sini nih, gitu kan. Nah, tapi di sini saya akan sesuaikan bahwa ternyata di Setiabudi ini masalahnya itu adalah masalah kemacetan, gitu. Nah, kemudian setelah mereka analisis itu, nanti mereka satu kelas itu akan melakukan kayak misalnya perdebatan gitu. Nah, disitulah mulai hari ini perdebatan. Jadi hari ini tuh misalnya temanya adalah tadi Setiabudi. Jadi di 2 jam pelajaran itu mereka hanya membahas satu kasus Setiabudi. Dengan metodenya adalah tadi ada perdebatan dan lain-lain. Nanti minggu depannya lagi masuk kan sudah ketemu tuh pemenangnya di hari itu. Besok minggu depannya lagi mereka akan misalnya masuk lagi ke yang berikutnya. Jadi kalau misal dia sudah pilih Setiabudi, dia pilih lagi nih misal Pastor, ya maka yang saya anjurkan adalah kalau kelompok yang sudah menang di Setiabudi dia perlu pilih Pastor. Jadi kemenangan ini ditentukan dari siapa yang berhasil menguasai satu kawasan gitu ya. Nah, kalau dia pilih pastor, ini nanti tantangannya beda lagi. Jadi mungkin bukan berdebat lagi. Jadi mungkin ada mereka harus bikin misalnya tema di sini apa kasusnya adalah banjir. Mereka harus bikin yel-yel gitu ya, harus bikin apa gitu ya untuk mengedukasi masyarakat untuk menjaga kebersihan atau juga menjaga tata kota. Nah, jadi itu yang saya tadi bilang, dia harus berbasis aktivitas yang karena ini dimainkan untuk anak SMA, jadi memang keseriusannya disesuaikan dengan tingkat SMA. Saya nggak tahu apakah di sini ada pertanyaan nggak? Oh, oke, nggak ini. Nggak. Oh, ini ada Mbak Tiffany boleh langsung nggak? Kalau mau buka mic boleh, Mbak Tiffany. Ya, ini kita ngobrol-ngobrol, jadi saya nggak. Ini tadi karena jelasin aja, jadi silakan Mbak Tiffany. Boleh langsung ya. Perkenalkan, saya Sukunari, saya dari mahasiswa ISTI Bandung. Kebetulan saya bersama rekan BEM ISTI Bandung sedang proses untuk membuat sebuah kartu permainan untuk mengenalkan ada di Jawa Barat. Ini bernama Kabara, di mana mekanisme ini menggabungkan antara Uno dan Soliter. Tetapi si penggabungan ini pun menjadi mekanisme yang baru. Tetapi saya itu masih merasa bahwa si output dari kartu ini tuh belum tercapai untuk permainannya. Jadi pertanyaan itu bagaimana sih membuat si tujuan dalam pembuat tujuan dan maksud saya dalam buatan kartu ini agar tercapai di mana anak-anak ini harus mengenal si budaya-budaya yang ada di Jawa Barat seperti itu. Oke, nah ini menarik ya. Jadi tujuannya untuk memperkenalkan budaya Jawa Barat yang kemudian Mbak Tiffany dan teman-teman memberikan judulnya adalah Kabara. Betul ya? Ya, Nah, kalau bisa Mbak Tiffany boleh cerita sedikit nggak kalau Kabara itu dia aktivitas yang dilakukan itu ngapain gitu? nah kabar itu kan kepanjangan dari Kartu Budaya Jawa Barat. Yes. Sebenarnya permainan itu emang seperti Uno, kartunya pun memang seperti Uno. Tetapi si apa si itu tuh jadi digabungin sama soliter, di mana soliter kan harus menyusun dari eh, kartu A sampai rajanya. Nah, Oke. di sini kita menggunakan kategori. Kita harus menyusun Hmm. kategori, misalnya kategori makanan sampai ujungnya nanti seperti itu. Nah, nah itu tuh membuat saya bingung gimana sih akhirnya nantinya gitu. Belum apa ya, belum ada Belum kepikiran. inspirasi gitu lah. Oh, tapi ini udah dipraktekin atau belum? Nah, karena sebelumnya ini kan mekanismenya hanya memakai Uno. Jadi mekanisme Hmm. yang ini tuh baru, jadi belum ada sampelnya kita. Jadi kita tuh belum mencoba secara langsung gitu. Oh, oke. Jadi eh, kalau dari
Atau mungkin ada teman-teman yang mau ngomong nggak ya, mana tahu punya pengalaman ya. Silakan aja gitu ya. Kalau nanti teman-teman ada yang mau share juga boleh banget gitu ya. Nah, kalau dari saya sebenarnya Mbak Tiffany, yang pertama itu kalau kita membuat board game untuk memperkenalkan sesuatu kepada anak-anak atau orang lain, itu yang sebelum kita mencoba ke mereka, kalau saran saya adalah kita harus uji coba dulu ke kita. Uji coba dulu ke kita. Jadi kalau saya itu suka bikin prototipenya dulu sebelum ke anak-anak. Prototipenya dulu dalam bentuk kertas-kertas yang sederhana, saya gunting-gunting, kemudian saya kasih nama. Jadi jangan digambar-gambar dulu, nggak usah Mbak Tiffany. Biarin polos aja gitu. Mbak Tiffany dan teman-teman mahasiswa BEM itu bikin dulu, dipraktekin dulu di antara teman-teman. Kalau misalnya fun, terus mereka jadi kayak, oh iya ini kan budaya ini ya, ini. Nah, kalau ada muncul itu, berarti itu board game-nya untuk ke depannya itu bisa bisa akan muncul seperti itu lagi. Tapi kalau misalnya board game yang teman-teman dari Mbak Tiffany dan teman-teman itu bikin hanya sekedar misalnya dia hanya senang ketawa tanpa misalnya ada apa pengetahuan budaya yang mereka tahu dan baru, itu jadi hanya fokusnya kepada mekaniknya doang. Jadi hanya ambil kartu, buang kartu, lempar kartu sebelah. Nah, jadi hanya sekedar berbagi-berbagi doang tuh Mbak Tiffany. Nah, jadi saran saran aku untuk kartu-kartunya juga kalau bisa kartu-kartunya itu menarik mereka untuk bertanya, ini apa? Ini dari mana ya? Nah, gitu. Jadi informasi di kartunya itu misalnya makanan. Jadi mereka boleh ngumpulin. Mbak Tiffany pernah dengar ada Warung Wars? Warung Wars itu memang Belum, belum. Warung Wars itu kan adalah board game tema makanan yang dibikin oleh Mas Adi, Mas Adi dan teman-teman yang pemenang Kompas. Itu mereka kembangin itu, kemudian itu awalnya hanya ngumpulin makanan-makanan yang khusus di Surabaya. Jadi mereka bisa mengenalkan itu apa bahan-bahan makanan untuk mengenalkan kuliner Surabaya. Nah, jadi sama dengan kayak misalnya Mbak Tiffany dan teman-teman memperkenalkannya itu dengan ikon-ikon budaya yang ada di Jawa Barat. Nah, misalnya nanti pindah eh, pindah pindah ada aksi yang dilakukan misalnya pindah tempat, pindah pemain itu menggunakan apa sih bandros ya. Bandros. Jadi ada nanti ada info-info tentang bandros itu apa gitu sejarahnya. Jadi di dalam itu ada informasi-informasi sedikit aja ya gitu. Nah, ini yang tadi yang saya bilang nih Mbak Tiffany. Contohnya seperti ini. Kalau saya klik Ciamplas, ada di sini sejarah sedikit Mbak Tiffany. Kalau Mbak Tiffany lihat di sini, Ciamplas diambil dari nama kolam pemandian di Ciamplas. Nah, jadi ini tuh sebenarnya bisa memberikan satu pengetahuan. Ini sifatnya masih pengetahuan banget sih. Gitu. Gitu ya Mbak Tiffany. Terjawab nggak ya Terima kira-kira? kasih. Terjawab, terjawab. Harus dicoba dulu sama teman-teman eh, Mbak Tiffany. Dan itu biasanya main sekali, nggak cukup. Nanti udah kan mereka kasih masukan tuh, perbaiki lagi. Besok bikin Hmm. lagi ulang, mainin lagi sampai benar-benar wah jadi tahu banyak. Jadi pas orang main itu tanpa ada gambar ya Mbak Tiffany ya, tanpa ada gambar-gambar, hanya nama doang, hanya nama misalnya seblak, somai, misalnya gitu, somai Bandung, ya bahan-bahannya apa gitu. Itu menarik. Terus bikin sedikit sejarahnya di belakangnya. Oh, ini pernah ditemukan oleh siapa gitu. Nah, gitu. Oke, gitu ya. Atau tempat-tempat wisata, misalnya Paster, yang apa, kenapa namanya Paster? Siapa sih Paster itu? Gitu ya. Jadi tahapannya karena hanya mengenal ya. Kalau hanya mengenal lebih gampang, Mbak Tiffany. Itu anak-anak SD biasanya. Ya. Jadi dari ngobrol-ngobrol kemarin ini kita jadi seru ya. Jadi tahu, oh ternyata untuk board game yang eh, dia sifatnya hanya mengenalkan budaya, mengenal pengetahuan itu lebih konotasinya lebih ke anak-anak. Saya tuh jadi mikir, oh itu hanya untuk anak-anak. Tapi kalau dinaikin tarafnya, menjelaskan, nah itu udah masuk tuh tingkat-tingkat SMP. Nah itu ya, jadi saya tuh sudah mulai menemukan nih dari ngobrol-ngobrol kemarin seru loh. Jadi ngobrol-ngobrol itu memberikan satu, oh ternyata tuh tipe-tipe board game itu jadi kita bikin itu ada maksudnya gitu. Ada lagi yang enggak ya yang mau langsung lebih baik ngobrol-ngobrol gini kali ya? Oh Pastinya ini ada. lebih asik begitu.
Iya, Terima kasih ya untuk sama-sama. jawabannya. Kepada Suara Jakarta kita persilahkan. Halo. Halo. Iya, ah ini sebenarnya ini menarik sih ya. Karena Ya, kalau misalnya tadi dari penjelasannya Kak Tiffany, emang iya ini jadi fokusnya ke mekaniknya bukan ke tujuannya. Nah, makanya betul. tadi saya sepakat banget sama Pak Agustinus sih bahwa tujuan game tuh harus jelas dulu apakah mereka cuman kenal doang. Kalau kenal doang berarti kita bisa pakai mekanisme yang maksudnya cara mainnya yang simple dan ujungnya adalah supaya oh ternyata di Jawa Barat ada A B C D ya. Tapi kalau misalnya mau lebih dalam lagi gitu ya, mereka harus tahu misalnya bagian sejarahnya atau misalnya pengembangannya. Nah, itu berarti eh, harus masuk ke dalam komponen gamenya gitu. Kayak misalnya apakah si siswa ini harus tahu latar belakang sejarahnya, berarti nanti komponen-komponen sejarahnya harus ada di dalam game itu. Entah itu jadi reward atau misalnya nanti jadi yang harus dikumpulin, misalnya gitu ya. Terus sebenarnya kalau kalau berbicara tentang budaya Jawa Barat ini kan banyak banget ya, Kak. Jadi takutnya karena banyak yang banyak ini nanti kartunya juga banyak banget. Jadi Benar, menurutku benar. mending fokus aja ke misalnya di alat musiknya dulu misalnya gitu ya, atau misalnya di jenis-jenis makanan gitu ya, atau kuliner atau apa gitu, atau misalnya tempat wisata atau tempat atau sejarahnya Bandung gitu, atau misalnya budayanya ini jangan yang karena saya aja, Kak, saya kan sekarang lagi ngembangin game tentang Jaipong. Saya aja, Jaipong aja itu kayak, hah, banyak banget gitu dari Jaipong aja tuh ada yang bisa diekspornya tuh sangat banyak gitu. Sampai Betul. saya bingung ini komponennya harus dipilih bener-bener supaya si pesannya itu sampai gitu. Karena kan pengennya sama saya juga misi budaya gitu ya mengenalkan Jaipong meskipun kemarin kata eh kata siapa ya narasumber kemarin tuh bilang ya katanya kalau kata kita mah keren mengenalkan budaya tapi kata orang lain belum tentu gitu kan tapi ya ya udahlah kita tapi kita coba aja terus jadi kayak itu sih jadi kalau saran dari saya tujuannya dulu nih mau apa gitu kalau misalnya tujuannya udah jelas nanti kita masukin komponen-komponen ke gamenya tuh lebih gampang gitu. Apakah mau belajar sejarahnya atau jenis-jenisnya, atau misalnya mau belajar apanya. Nah, makanya nanti kartunya lebih jelas nih mau bahasnya apa, kayak gitu. Nanti apa yang terjadi dalam game, kayak gitu. Jadi, ya itu. Dan yang kedua adalah kalau bisa mungkin dipilih beberapa aja kali ya biar fokus. Dan menurut saya karena budaya Bandung itu banyak, misalnya ada Kabara versi alat musik atau Kabara versi eh, bahasa kayak gitu. Jadi nanti kabarnya tuh bakal ada edisi-edisi lain kayak edisi Betul. eh Budaya ya iya kuliner gitu ya. betul betul. Jadi nggak cuman kayak fokus ke satu. Jadi sekarang ngembanginnya satu dulu di misalnya di alat musiknya misalnya gitu. Kayak gitu. Betul. Nah, tuh kan keren tuh. Mbak Devi udah ngasih masukan ya Mbak Tiffany ya. Menanggapi ya. Iya, betul. Kebetulan di saya ngambilnya buat kabar ini tuh khusus warisan budaya tak benda dan cagar budaya aja. Dan di Oke. kartu kali ini tuh kita isinya tuh ada 4 kategori gitu. Ada makanan, bangunan, alat dan benda, juga kesenian di Jawa Barat, bukan hanya Bandung gitu. Boleh, boleh banget Mbak. Boleh, boleh keren Mbak Tiffany ya. Tadi itu juga bisa aja itu juga dilakukan. Eh, Nanti tinggal dipraktekin dulu sama teman-teman. Karena ini kan Mbak Tiffany udah khawatir duluan kan. Ini mereka bakal bakal tahu nggak ya? Bakal ini udah takut dulu. Padahal outputnya belum diuji coba, benar nggak? Betul. Jadi uji cobanya walaupun belum ke anak-anak, diuji cobanya ke Mbak Tiffany dan teman-teman. Ya, Oke? Gitu. Oke. Mungkin ada lagi nanti saya teman-teman? undang. Ah, mau Nanti undang? saya undang. Oh, boleh, Bang. Boleh, boleh. Nanti kita main bareng ya, Mbak Tiffany ya, Ya. dengan teman-teman BEM. Seru, seru banget. Oke, itu tadi suara dari Tangerang, mungkin dari suara Jakarta juga sudah. Mungkin ada suara-suara lain.
Mungkin ada teman-teman ini rame loh ternyata Mbak Novi malam ini padahal hujan loh. Harusnya enak buat tidur ini. Iya, di sini habis hujan deras banget tadi di Semarang. Iya Ternyata benar gantian di nih. Bandung yang Di sekarang Bandung hujan. nih baru nih. Silakan teman-teman ada lagi nggak ya kira-kira yang mau coba lagi atau saya lanjutkan lagi nih? Silakan ya. Kalau teman-teman bilang lanjutkan, saya coba lanjutkan lagi. Nah, itu kalau yang tadi board game yang saya coba kembangkan, tadi ada dari eh, Mbak Tiffany tadi kan bilang di satu itu bisa ada masalah ini, masalah ini, masalah budaya ini, boleh aja sebenarnya ya. Karena di saya juga sebenarnya yang kalau di saya nih konteksnya itu kalau kita buka Jalan Merdeka misalnya. Ini Jalan Merdeka ini kalau teman-teman lihat di sini isunya itu beda lagi dengan yang hak dengan kasus-kasus yang lain gitu. Karena dia di sini temanya berbeda-beda gitu. Nah, cuma bisa untuk lebih menariknya lagi prinsip gamification itu boleh dimasukkan ya. Misalnya dalam ada skor yang mereka harus capai gitu. Ini tuh menarik anak-anak loh buat main. Jadi ini tuh satu kartu. Ini kan ibarat satu kartu ini, satu layar di layarnya Bapak Ibu atau teman-teman. Ini tuh sebenarnya satu kartu. Kartunya dibilangnya kartu masalah. Jadi kalau saya ambil kartu masalah, yang muncul itu adalah masalahnya. Karena kan kita kasih nama kartu masalah. Jadi muncul di dalamnya itu ada kartu masalah. Masalah apa? Kalau Bapak Ibu hanya bikin gambar di situ, ya, gambar itu harus ada apa aksinya yang dilakukan oleh anak-anak. Mereka harus ngapain gitu. Kalau misalnya ada tulisan atau gambar yang mintanya perintah, misalnya susunlah. Nah, susunlah berarti mereka harus menyusun kan? Menyusun apa nih rencana gitu. Tapi kalau misalnya dia hanya minta tukarkan kartu ini, ya itu hanya sifatnya mekanik doang. Itu tadi yang Mbak Tiffany sempat tadi kita hanya masih fokus ke mekaniknya doang. Ya kenapa? Karena perintahnya di situ hanya tukarkan kartu kepada temanmu, itu nggak akan memberikan efek apa gitu. Kecuali misalnya dia harus jawab dulu, dia harus melakukan aksi ini untuk menambah pengetahuan dia atau bisa menyebutkan ya, dia jawab kartu itu dulu, baru dia melakukan aksi. Nah itu bisa juga kayak gitu. Jadi jangan hanya sekedar tukar kartu ya, itu nggak akan memberikan efek lebih untuk pembelajaran. Jadi efeknya tuh hanya untuk senang-senang doang, letakkan ini dalam waktu 1 menit. Wah, udah itu mah tujuannya hanya untuk mekanik biar senang, biar cepet-cepet gitu kan. Tapi kalau jawab pertanyaan ini dulu selama ada 5 pertanyaan, tapi harus 20 menit siapa yang paling cepat. Nah, itu tuh anak-anak mikir, jawabannya harus benar. Nah, jadi ada pembelajaran di situ. Gitu. Nah, untuk di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Karena kita satu-satu bagian. Karena nanti setelah edisi ini hari ini, mungkin 2 minggu lagi Bapak Ibu punya punya tema board game yang akan dibawa hari ini untuk kedepannya gitu ya. Oh, nah ini adik kelas saya nih Satrio. Ayo silakan Mas Satrio nih dari mana Mas Satrio? Lampung ya? Iya, Kak Agus dari Lampung. Silakan silakan. Izin Kak Agus buat nggak on cam tapi Gak off cam. apa-apa. Kak. Mudah-mudahan terdengar jelas suaranya Kak. Izin bertanya. Siap. Tadi sempat ngamatin tentang board game yang Kak Agus kirimkan, yang ditampilkan gitu. Tadi ada keterangan tentang zona-zona yang dimaksud seperti itu. Kalau Nah, dia pendapatnya di zona biru dapat skornya sekian, kalau di zona hijau dapat skornya sekian, itu bisa dijelasin nggak sih Kak Agus maksud dari pendapat tersebut? Karena tadi sempat saya scan juga barcode yang ada di screen tadi itu sebenarnya adalah masalah yang harus dianalisis oleh peserta didik gitu. betul. Nah, fungsi dari zona-zona yang ada di keterangan itu sebenarnya seperti apa sih Kak Agus gitu? Oke. Nah, Makasih kalau Kak. oke oke. Thank you banget. Masa kalau saya udah panggil Kak, saya panggilnya iya Dek Satrio, kan aneh ya. Jadi oke eh, oke 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 itu pertanyaannya menarik ya. Sebenarnya di dalam tadi kalau misalnya kita amati di awal itu saya sempat bilang bahwa board game itu ada yang menarik, ada yang serius. Kalau yang serius itu pembelajarannya yang bikin serius. Anak-anak itu kalau saya jadi kemarin teringat ada satu mahasiswa itu yang kemarin minta Pak Agus boleh share nggak kenapa board game yang digunakan gitu. Karena menurut sama dosennya diminta untuk kembangin eh, apa sesuatu cara yang menarik dan unik gitu.
dan menarik orang untuk mengikuti presentasinya. Karena dia sudah bikin slide, sudah bikin apa, itu kok kaku gitu. Akhirnya dia bilang, Pak Agus, saya boleh nggak pinjam untuk menggunakan konsep board game? Saya bilang, itulah fungsi dari board game. Fungsi board game itu adalah untuk menarik perhatian atau melibatkan siswanya gitu. Sehingga tadi pertanyaannya ketika kenapa ada yang zona-zona tadi. Nah, zona-zona itu fungsinya adalah, sebentar saya akan share di sini ya. Nah, ini dia. Ini ya, eh, Mas Satrio ya. Zona-zona itu nanti untuk ke sini sebenarnya. Indikator untuk memberikan dia indikator. Zona itu nanti akan memberikan indikator. Kalau dia masuk ke zona hijau, nah itu nilainya semana gitu, Mas Satrio. Karena kita harus jelas ya. Oh, sangat tidak sesuai prinsip permainan. Idenya ya, maksudnya solusi. Karena tadi di awal kalau dia ikut board game ini, dia nggak hanya menjelaskan masalahnya, tapi dia juga harus memberikan solusi. Jadi itu sudah satu paket. Kadang-kadang anak-anak hanya diminta untuk misalnya menyebutkan apa masalah. Oh, kasus masalahnya adalah banjir. Oke, dia bisa menyebutkan 1 poin. Tapi dia jelasin apa masalahnya. Oh, masalahnya ternyata itu adalah ini. Masalahnya di Setiabudi itu kemacetan itu karena jalan sempit, tapi jumlah kendaraan yang masuk banyak. Ini kan serius ya, serius nih. Tapi nanti ada temennya tuh yang datang yang tinggal di Setiabudi di kelas itu dia ngomong, lu sok tahu gitu ya. Padahal di situ tuh belum tentu karena itu gitu. Selama gua tinggal di situ, masalah sebenarnya tuh ini. Nah, gitu tuh. Jadi di kelas itu muncul sampai begitu. Artinya ada di situ hubungan antara ada apa pertukaran pengalaman dan juga emosi. Di situ tuh ada pertukaran emosi yang emosional, ada kedekatan siswanya dengan ruang tempat dia tinggal. Ya, itu satu sisi kita memunculkan itu gitu. Nah, makanya ketika dia menjawab itu kita bisa melihat, oh ternyata dan juga solusi yang dia berikan, oh karena kondisinya seperti itu, maka solusinya adalah pindahin aja, buka jalur baru. Itu kan dia menjelaskan itu bagus idenya, tapi tidak dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang jelas. Sehingga kita harus punya tolak ukur yang jelas untuk menentukan zona mana dia akan masuk nanti. Kalau nilainya segini, maka kalau kalau anak-anak yang masuk ke zona biru, maka dialah yang penguasa daerah Cihamplas misalnya. Bisa gitu ya Mas Satrio ya? Bisa dipahami nggak? Paham, Kak. Jadi Iya, yang menentukan itu sebenarnya analisis dari peserta didik seperti itu ya, Kak. betul, Oke, betul. Kak. Di sini paham sih, Kak. Iya. Menarik, bagus. Heeh. Jadi nanti ini yang menentukan dia nanti siapa pemilik siapa namanya tuh Cihamplas gitu. Ada yang mau bicara dulu dia yang saat ini? Ada yang mau nambahin mungkin atau ada yang mau bertanya selain tadi Mas Satrio? Oh, Mbak Cynthia. Suara Mbak Cynthia dari Sekolah Cikal ya tadi ya. Iya, Pak. Silakan. Sebetulnya, sorry agak serak. Tadi menarik banget. Aku senang banget apa ya cara Bapak menjelaskan dari board gamenya by the way. Yang mau saya tanyakan adalah yang pertama, tadi berarti selain kita menentukan tujuan pembelajaran di board game itu sendiri, kita harus menentukan indikator keberhasilan atau rubriknya ya Pak ya. Yes, betul. Mm-mm. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah ketika praktiknya untuk game Bandung ini, apakah setiap anak-anak bisa kayak solving the problem yang ada di satu daerah itu apakah langsung dinilai bersama-sama sekelas atau penilaian dari hanya Bapak saja gitu? Oke. Nah, ini pertanyaannya menarik ya. Apakah hanya saya aja gitu? Enggak, Mbak Cynthia. Jadi ketika satu kelompok siswa itu udah ngejelasin solusi dan masalahnya, itu diberi kesempatan menanggapi siswa lain. Jadi ketika mereka nanggepin, harusnya kan nggak gitu, harusnya tuh gini gini gini. Oke, nanti yang lainnya juga akan gitu. Jadi mereka akan ada penilaian individu antar tim. Nah, jadi tapi yang menariknya itu adalah kita akan lihat tuh apa namanya Mbak Cynthia, kita akan lihat tim mana yang ketika dia eh, mendengar tim dari tim yang lawan itu ngejelasin, ketika si yang tim lawan itu ngejelasin bagus tuh menurut saya juga bagus gurunya gitu, ketika dia kasih penilaiannya misal 50,
Dia ngasih penilaian tuh 50. Nah, kita bisa nilai, ini tuh nggak demokratis. Mereka tuh kayak hanya subjektif gitu. Jadi kita bisa menilai itu sampai ke situ. Itu tadi yang Mas Ahlan bilang dalam bentuk kartu ya, masih dalam bentuk kartu. Nah, ini saya perluas kartunya itu saya bentuk dalam bentuk tadi PPT sederhana, tapi saya buka interaksi, ada ruang interaksi di dalam mereka. Sehingga tuh board game itu nggak hanya interaksinya main di atas meja doang gitu, tapi saya buka ruang kelas gitu. Bahkan itu bisa sampai keluar kelas, mereka wawancara siswa, mau wawancara guru, gitu. Jadi minta pendapat. Kemudian nanti dikumpulkan di akhir kita akan kasih penilaian. Makanya tadi saya bilang mereka sampai pernah main game itu sampai berdebat gitu, berantem gitu ya di pelajaran saya gitu. Tapi itu seru. Kenapa? Saya bisa melihat kontrol emosi siswa saya. Justru itu seru. Makanya board game itu kalau mau diperluas lagi dari cara yang lebih luas, itu lebih menarik banget. Bahkan dalam beberapa riset-riset penelitian saya, board game itu digunakan itu bahkan di komunitas petani yang menyadarkan mereka bahwa kawasan-kawasan pertanian itu penting harus dikelola gitu. Itu tuh sampai kayak gitu. Atau bahkan di komunitas nelayan yang sadar harus kondisi daerahnya itu potensial yang mereka harus manfaatkan gitu. Itu sampai sampai ke hal-hal yang meluas bukan hanya di ruang kelas gitu, Mbak Cynthia. Oke, oke, oke. Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mbak Cynthia, semoga semoga menjawab ya. Iya, iya. Iya. Atau Mbak Cynthia ada kesulitan nggak biasanya kalau misalnya bikin board game yang tadi berbasis ekonomi, kemudian tapi Mbak Mbak Cynthia pernah praktekin dulu nggak sebelum ke anak-anak dipraktekin main dulu? Iya, jadi setelah bikin prototipenya, nah saya coba praktekkan ke teman-teman guru, Pak, gitu. Oke. Nah, setelah saya praktekkan, teman-teman guru nih sesuai dengan flow yang saya harapkan. Jadi karena Oke. memang game yang pernah saya kembangkan ini, yang Survival Wisely ini bentuknya storytelling gitu. Oke. Jadi memang storytelling dari day 1 sampai day 5 itu masing-masing anak intinya adalah mereka berkelompok, ada 4 pulau di situ dan mereka harus survive di masing-masing pulau, dan di masing-masing pulau itu ada kayak nature resources yang berbeda dan mereka harus transaksi satu sama lain gitu, Pak. Nah, tapi ya itu saya belum menentukan si rubriknya gitu. Mungkin itu juga ya kenapa loophole itu terjadi gitu, Pak. Betul. Mm-mm. Betul. Harus ada standar anak-anak ketika dia menjawab gini udah mampu. Takutnya Mbak Sintianya yang terlalu memaksa anak harus mencapai segini, padahal tujuannya tuh nggak harus sampai segitu, gitu ya. Kadang-kadang di tujuan pembelajaran hanya menjelaskan, kita Iya, mintanya iya, sampai Pak. menganalisis, itu kan dia sebenarnya tahapannya udah jauh banget kan. Padahal sebenarnya menjelaskan, makanya anak-anak kalau main board game nilainya pasti bagus. Ya karena dia pasti mau nggak mau dia pasti bisa menjelaskan, gitu. Oke, oke, Pak. Oke, thank you, Pak, insight-nya. Thank you, Mas Sinti. Ada lagi nggak teman-teman? Mungkin ada yang mau share? Nah, jadi sebenarnya malam ini kita akan lebih banyak bagaimana mengintegrasikan pembelajaran ke dalam board game atau sebaliknya. Sehingga nanti saya berharap sih Mbak Novi 2 minggu lagi teman-teman itu datangnya udah bawa ide gitu ya. Kayak, Pak Agus saya udah punya ini gitu. Jadi ngobrolnya besok lagi ganti studi kasusnya, bukan studi kasus Yes, dari contoh Pak Agus, studi kasusnya bagus, contoh dari betul. teman-teman nih gitu. Betul. Jadi mau ngembangin apa gitu. Atau teman-teman di sini ada yang nggak udah coba ngembangin belum? Ada mau coba bikin apa tapi kayaknya kesulitan di apa? Iya, Kak Oh, Agus, Mas Ahlan, silakan. Mbak Novi, ya ini tadi saya udah sampaikan di kolom chat sih, tapi memang butuh review dari teman-teman yang udah pada expert ya. Karena memang saya tipenya penulis dan pembicara, sehingga ketika mau mengajak kelompok sasaran terlibat ya lebih banyak dalam bentuk role playing, yang tentu ketika dibuatkan media permainan itu akan jauh lebih interaktif dibanding kita hanya ngomong, diskusi interaktif. Setelah itu analisa kasus lah kurang lebih begitu. Nah, saya kan pernah ada buat buku terkait pendekar gitu kan. Dulu zaman saya kuliah itu saya satu hukum ya, kita pendekar. Kenapa saya mengangkat isu pendekar? Dulu tuh zamannya Avenger atau superhero luar negeri itu kayak terlalu begitu diidolakan. Sehingga saya berangkat bahwa memahami hukum, memahami karakter, dan saya juga pendekatannya karena basicnya lulusan pesantren, di sana tuh dibentuk benar-benar pendidikan karakter, tidak hanya soal agama saja. Akhirnya coba saya menyederhanakan bagaimana orang memahami
hukum, tapi dengan pendekatan pendidikan karakter. Jadilah saya dengan branding dikenal di kampus Pendekar Sahlan gitulah. Nah dari situ akhirnya berkembang, jadilah bukunya dipakai, di mentorship oleh dosen juga, dan memang secara pengembangan board game, akhirnya saya tertarik ketika ketemu Mas Adi di event Game Prime Kak Agus. Jadi 2 tahun, 2018-2019, ketemu sama Mas Adi Cipta. Dan Oke, permainannya oke. beliau itu memperkenalkan tokoh-tokoh pahlawan tidak dalam bentuk menggurui, tapi permainannya kita jadi justru bisa terinternalisasi tanpa harus menghafal dari pengalaman-pengalaman baiknya. Setelah saya sandingkan kan, ternyata ide pendidikan karakter itu bukan soal tentang hafalan nilai. Seperti seperti tadi Mas Agus bilang Betul. Pancasila, kita hafal 5 sila, tapi justru bagaimana dipraktekkan dan bagaimana partisipatif itu terbangun dalam permainan. Nah, jadinya buatlah prototipe nih Kak, tapi yang saya kembangkan di awal berkaitan dengan HAM, hak asasi manusia. Karena sempat jadi ikut juga kan training Human Rights Defender sama teman-teman Amnesty, dan saya lihat kayaknya terlalu berat modul-modulnya gitu kan. Bagaimana disederhanakan pemahaman tentang hak asasi manusia itu lebih ke Betul. practically. Jadi bagaimana kartu-kartu peran itu kita jadikan mereka tahu apa sih sebenarnya tantangan-tantangan dalam menghadapi pelanggaran HAM. Jadi jangan sampai kita baca modul, cari halaman sekian, lalu Betul. bagaimana praktiknya, itu kayak, uh, jadul banget gitu. Nah, sedangkan kita ini Betul. anak-anak muda yang maunya langsung, yuk action gitu, yuk apa Mm-mm. yang bisa kita langsung berikan solusi dari masalah-masalah tersebut. Dan dari situ ketemu ya Mas Eko, dan ini bagusnya Mbak Devi, Teh Devi juga ketemu lagi kita ya waktu di Tisgen. Kang Irfan itu menawarkan pemahaman tentang bagaimana perdamaian melalui buku modul dan akhirnya buat board gamenya. Dan saya juga merasa bahwa isu tentang hak asasi manusia ini kalau dibuat semua dalam bentuk permainan, kita tidak harus menunggu nanti besar baru kita memperjuangkan hak asasi manusia kita. Tapi kita akhirnya sadar. Nah, itulah saat ini prototipe yang saya coba kembangkan, pendekatannya lebih banyak ke integritas. Dan sempat ngobrol sama Kak Novi ya, izin menggunakan ini ya Mbak Novi, Nusantara Bermain Bermakna itu sebagai kurikulum yang juga setelah diimplementasikan, tentu saya tidak bisa berpikir sendiri, perlu melihat kreator-kreator para guru. Karena saya basisnya di lapangan, bertemu dengan banyaknya orang-orang yang pencari keadilan, dan ketika udah jadi penyuluh anti korupsi, saya harus banyak mendengar juga dari para ahli dalam pendidikan. Kayak Mas Agus ini kan, setelah konkretnya buat seperti ini kayak menarik ternyata. Jadi nggak harus selalu terkendala dengan tadi bikin prototipe, kita tuh kan beli-beli kayak Betul. semacam merchandise atau apa Ya. gitu ya, seolah-olah harus langsung bagus. Padahal ya memang dengan cara sederhana. Tapi kita tuh kayak merasa harus punya media buat buat dulu sama bentuk papannya, token-tokennya, terlalu fokus pada desainnya. Betul. Padahal bagaimana bisa digunakan, dimainkan, dan nanti baru kita melangkah pada desainnya. Dan tadi yang Mas Kak Agus cerita tentang menggunakan sampai kita bisa di luar kelas, jadi tidak hanya menggunakan media yang terbatas, bahkan bisa mereka sebagai pemain diajak sampai melakukan menjalankan misi dan bisa dinikmati tuh instruksi-instruksinya bukan karena keterpaksaan. Dan pernah nih Kak saya lakukan di pesantren tapi menggunakan board gamenya, kan sempat membina ya KPK yang si tadi itu ya, 99 nilai integritas. Kan PR-nya anak-anak itu ketika mereka masuk di pondok pesantren, pembiasaan. Jadi bagaimana mereka terbiasa disiplin, bukan dikasih sanksi, tapi dari permainan itu, si kartu-kartu kuartet itu ada misinya kan, misalkan peduli, mereka itu merawat kebersihan lingkungannya. Nah, bagaimana caranya mereka bisa diberikan eh, kebiasaan membuang sampah pada tempatnya tanpa dikasih sanksi? Ternyata dari permainan tersebut kan ada poin yang tadi yang kakak jelaskan di paparan, mereka bisa mendapatkan tingkatan. Ini dikaitkan dengan gamifikasi, boleh ya Kak Agus ya? Saya Boleh, jadinya kayak boleh belajar banget, boleh. bahwa ternyata game based learning itu tidak sekedar mengajak mereka bermain dan belajar, tapi setelah itu ada yang membuat mereka ketagihan. Kenapa sih mereka itu suka main HP, Yes. main game? Nah, gamifikasi itu leveling. Ada suatu kebanggaan ketika tidak buang sampah sembarangan, poin saya meningkat. Ketika ada teman yang buang sampah sembarangan, perlu saya tegur,
menambah lagi poin saya, atau saya minimal pungut dan ajak dia untuk buang sampah sembarangan itu ke tempat yang benar. Akhirnya ada kayak motivasi, gamifikasi itu akhirnya membuat dia, saya bisa berprestasi bukan karena mau dilihat, tapi karena kebiasaan. Dan akhirnya si skor yang tadinya tebel, yang selalu saya lihatkan mereka di depan kamar, di asrama itu, tidak terpakai lagi karena sudah menjadi habitnya. Dan seru sih Kak, jadi permainan kartu itu hanya sebagai bentuk awalnya merefleksikan tentang 9 nilai integritas, tapi setelah mereka sudah terbiasa dan mendapatkan challenge seperti itu dan diberikan poin atau skor levelnya mereka, dan itu membuat mereka jadi terbiasa. Tidak lagi terpengaruh dengan uh, apa namanya ini papan skor yang membuat mereka kayak harus mengejar prestasi di kebiasaan di asrama. Itu Kak Agus, Kak Novi dan teman-teman semua. Jadi Oke. pengen buat lagi nih lebih dalam lagi sih Kak tentang pendidikan itu tadi, pendekatan yang pendekar itu. Jadi mudah-mudahan kalau misalkan nanti ada ide-ide dari Kak Agus, teman-teman semua, butuh banget kita ada insight-insight buat kita nanti bisa play day bareng dari yang sudah kita rancang ini Kak. Sementara masih topiknya terkait sama aja dengan integritas dan kebanyakan meng-ATM dari board game-nya KPK dari Nah, Ludenara. Itu sih Kak Agus. ya, terima kasih Mas Hmm. Alan untuk apa namanya ide-idenya ya, untuk kesempatannya juga buat kita bisa diajak nanti untuk main bareng ya. Thank you. Aduh, keren tuh. Itu pembiasaan tuh. Jadi akhir dari kartu jadi ke pembiasaan ya. Jadi judulnya dari kartu ke pembiasaan. Gimana caranya? Nah, itu. Makanya pakai bola, pakai board game ya. Nah, itu tadi Mbak Novi di awal udah Mas Agus kalau nanti 2045 udah beres ini masih 2032 ya. Nah, jadi sesi terakhir itu sebenarnya saya ingin hanya saya nggak bisa jelasin sampai di lebih detail karena kita akan lebih banyak diskusinya apa yang teman-teman mau rancang untuk pertemuan berikutnya. Mana tahu nih teman-teman sudah punya bawa sendiri apa rencana teman-teman, saya mau ngembangin ini di pembelajaran ini dan hasilnya tuh seperti ini gitu ya. Nah, kalau yang tadi yang kita bilang bahwa awalnya itu dari kartu dulu, jadi jangan langsung mikir oh desainnya bakal gimana gitu. Tadi sebenarnya itu juga kalau misalnya di dalam kelas kita kalau bikin kartu semuanya harus dibikin kan kartu itu dia terbatas ya. Permainan kartu itu atau board game itu kan kadang-kadang hanya dimainkan maksimal mungkin 8 orang atau 5 orang atau 4 orang. Sedangkan kita di kelas punya 30 anak. Nggak mungkin kan kita bikin sebanyak itu cetak, sedangkan pembuatan tadi yang Mbak David sempat notice bahwa bikin satu komponen itu kalau nggak terlalu banyak itu juga akan tergantung pada biayanya gitu. Nah sehingga teman-teman yang mau ngembangin board game itu nggak usah khawatir pakai PPT yang sederhana kayak saya tadi kalau memang susah dengan teknologi yang susah-susah gitu ya pakai yang sederhana aja gitu yang tadi saya bilang. Nanti dari yang sederhana itu Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu punya rezeki lagi untuk ngembanginnya, itu bisa lagi nih. Kayak yang saya kembangin ini satu lagi, ini dari Bandung yang tadi tuh teman-teman. Ini saya kembangin Bandung dengan konsep yang seperti ini. Nah, ini board game Bandung ini tinggal lihat paten aja sih sebenarnya ya. Jadi apa namanya? Kalau kita ini tuh jadi lebih menarik kan dengan tadi ini karena ada animasinya. Jadi sifatnya lebih ke sini jadinya. Jadi kalau ada wisata kotanya ada apa saja? Ada aksi-aksinya. Nah, ini kan Lembang, Park Zoo, Bandung. Jadi ada apa? Jadi ini tuh mengundang tuh tadi yang Mbak Tiffany bilang, gimana nih cara mengembangin? Nah, ini aja gitu ya. Aksinya apa nih kira-kira? Nah, misalnya gitu. Aksinya apakah dengan adanya teknologi seperti dalam video? Nah, ini kan dia karena mau dimasukkan ke dalam pembelajaran untuk anak SMA, jadi saya sesuaikan dengan tingkatannya gitu. Nah, di start awalnya itu tuh menarik Bapak Ibu. Kalau kita masuk ke start pertama untuk dapat koin awal, itu mereka kalau klik nomor 1, pertanyaan itu sederhana. Temukanlah kasus pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban di kota kamu atau di kota Bandung. Jadi mereka harus ngumpulin sebanyak-banyaknya. Yang menariknya, Bapak Ibu, ketika mereka kumpul satu tim ada 5 orang, mereka tuh bilang gini, sampah-sampah di tempat gue banyak sampah, serius-serius. Enggak, di tempat gue lebih banyak sampahnya, dia bilang. Sampai mereka tuh berdebat, sampah siapa di tempat mereka yang lebih banyak. Padahal sebenarnya intinya sampah di Bandung masih banyak. Kan gitu sebenarnya. Gitu ya. Atau itu di jalan di tempat gue tuh belum diperbaiki sama pemerintah. Sampai gitu. Itu muncul secara otodidak. Artinya kan muncul karena hanya pertanyaan ini gitu. Tapi mereka harus ngumpulin sebanyak-banyaknya dengan pelanggaran yang berbeda-beda. Kalau udah jawab sampah, nggak boleh lagi tentang sampah. Ya, atau pelanggaran membuang sampah, kedua apa misalnya, ketiga apa. Kalau ini dia dalam waktu 3 menit harus ngumpulin di kesini gitu.
Nah, ini yang tadi saya bilang, boleh pakai aksi. Ada unsur waktu 3 menit, mengumpulkan jawaban dengan tepat, banyak, dan beragam. Ini bukan materi. Ini adalah gamification. Jadi mereka harus caranya apa? Oh, harus tepat, harus banyak. Ini kan mikir jadi mereka tuh. Mikir tapi kayak sambil main gitu. Ayo cepet-cepet, lu yang nulis ya. Jadi kayak nyuruh temannya, lu yang jadi ketuanya ya, lu yang menulis ya. Jadi sifat kepemimpinan itu akan muncul ketika seseorang itu apa ya terlihat di dalam mereka ketika dapat satu beban di dalam satu tim akan muncul satu orang yang jadi pemimpin bahwa oke, lu yang kesini ya, lu kesini, lu kesini. Nah itu tuh muncul dengan sendirinya. Jadi jiwa kepemimpinan itu bisa kita lihat melalui permainan gitu. Tapi nah nanti ada tapinya, pemimpin seperti apa yang tercipta gitu. Kalau dia bilang udah masukin aja yang penting jawab. Nah ini yang penting tipe pemimpinnya yang penting cepat selesai, yang penting tapi nggak memikirkan jangka panjang. Kan gitu, menarik ya Bapak Ibu. Jadi guru itu seru banget loh. Seru banget sebenarnya. Dan harusnya harusnya gaji guru mahal sebenarnya ya. Harusnya sih. Harusnya ya. Karena dia, Setuju. waduh, waduh, ya. Harusnya karena dia mikirnya detail banget loh. Harus segitunya. Sedangkan pemerintahnya bilang, ya bikin. Dia nggak tahu kalau dia satu guru ngajarnya 6 kelas gitu. Satu kelas 30 berarti 180 perilaku dia harus nilai itu. Orang kalau cuma bilang kayak nggak mungkin gitu kan. Nah, itu kalau dia yang sifatnya gini. Ada start juga yang kedua. Start kedua itu lebih lebih ada tantangannya lagi Bapak Ibu. Jadi setiap anak-anak main di tempat saya itu mereka gini, minggu depan apa lagi ya Pak? Ini tuh konteksnya apa? Nah, kita ngapain lagi Pak? Oh gini ya Pak, kira-kira gini. Nah, jadi ada pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Nah ini, kayak tugu-tugu ini, nggak semua anak yang tinggal di Bandung ini tahu ini tugu apa. Nggak semua ya, nggak semua anak yang tinggal di Bandung atau jangankan warga 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 kota juga nggak akan ada yang tahu juga ini apa, ini apa. Padahal mereka tiap hari lewat di sini dan itu maknanya apa. Jadi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu kepada masyarakat itu harus tahu dia juga itu tujuannya apa. Jadi jangan hanya sekedar bangun kemudian orang itu oh iya iya monggo gitu silakan bangun gitu. Tahu-taunya buatannya dari kardus gitu kan, harganya 200 miliar kan gitu. Nah, ini kan harus harus dimunculkan gitu ke anak-anak. Jadi mereka jangan jadi warga negara yang punten misalnya bodoh gitu ya atau nggak melek gitu. Nggak boleh gitu. Mereka harus munculkan sifat itu gitu. Atau yang ketiga punten yang lebih ada lagi yang ketiga itu saya munculkan ini dari start yang paling sudah teka-teki. Nah, jadi bisa memberikan ini pengetahuan ya sifatnya pengetahuan. Jadi jawab nomor satu hak yang dijamin pemerintah apa ya mereka cari itu. Saya nggak usah nyuruh cari ya jawabannya enggak tampilin aja. Nanti siapa yang jawaban yang paling banyak dan benar kita hitung bareng-bareng. Itu gamification. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Itu tahapan pengetahuan. Mereka seru, seru. Nah, itu seru ya. Kalau dibilang seru, ya mereka bilangnya seru gitu. Kenapa saya bisa bilang gitu? Ya kan anak-anak yang merasakan. Kan gitu. Padahal ini sifatnya pembelajaran. Tapi kok mereka rasanya seru. Nah, gitu. Itu baru satu tuh Bapak Ibu. Baru tiga aktivitas. Jadi gimana anak-anak tuh ngerasa kayak eh, nggak ngerasa nggak belajar gitu. Dan mereka juga saya nyuruh berpikir kritis itu bukan saya yang nyuruh mereka. Mereka yang harus berpikir kritis kalau nggak mungkin kan anak SMA sekarang harus harus tahapannya harus sampai di situ, Bapak Ibu. Bukan saya yang nentuin ya, tapi memang harus sudah segitu. Nah, itu dulu yang bisa saya share sampai hari ini atau malam ini biar kita juga jangan terlalu malam karena ada banyak teman-teman di luar yang tadi dibilang juga ada yang dari NTT ini. Thank you banget buat teman-teman yang dari NTT ya, yang NTT atau dari timur keren banget sih bisa standby di sini. Atau mungkin ada pertanyaan nggak teman-teman sebelum kita mungkin saya serahkan kepada Mbak Novi. Oh, Mbak Cynthia silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Agus. Sorry aku nanya lagi. Jadi lebih ke tadi permainan game Bandung ini, kalau boleh tahu itu percoba berapa kali nyoba ya Pak ya sebelum dicoba langsung ke anak-anak gitu. Sebenarnya pengembangan board game Bandung ini Mbak Cynthia kalau dari awal pembuatannya sampai sekarang dari awal dan sampai sebagus yang bagusnya itu sampai maksimal itu 5 tahun saya ngembanginnya Mbak Cynthia.
Tapi di awal ya, di awal itu saya main dulu sendiri, main sendiri. Anak-anak bikin ini. Terus masukannya Mbak Cynthia, masukan anak tuh kok gambarnya nggak menarik sih, gitu ya. Oh, tantangannya nggak banyak karena anak SMA itu kan dia gini, kalau tantangan hanya menyebutkan gampang, jadi dia males gitu. Apalagi waktu itu saya bikin mainnya Mbak Cynthia pertama kali itu melalui online. Ini kan yang di apa namanya? Ini yang dibikin itu adalah pada saat zaman online 2021 ya atau 2020 gitu. Nah, itu dibikin di awal-awal itu anak-anak tuh bosen kan main kan kayak di layar ini aja nih bosen kan. Kalau dengerin orang ngomong guru, mereka pergi. Tapi kalau ada board game tuh semua ada di mukanya ada semua di situ di layar. Jadi nggak ada yang pergi tidur, nggak ada Mbak Cynthia. Jadi harus nggak mau kan mereka harus bantu temennya tuh. Dan caranya adalah gimana saya bikin aja room di situ, room untuk mereka diskusi gitu kan. Grup A, grup B, grup C. Iya, jawabannya ini. Sudah cepet cepet cepet. Nah, baru mereka kirim. Jadi ada aktivitas kan. Makanya di situ learning loss-nya saya dulu waktu itu gitu dan akhirnya terjawab dengan adanya board game itu. Kemudian masuk sekolah ternyata masih kepake. Kenapa? Karena kan ada jarak, nggak boleh pegang tangan, nggak boleh pegang kartu ya kan? Karena nah Mhm. PowerPoint-nya membantu Mbak Cynthia di kelas. Oke, I see. Ya, dan itu Oke, harus jadi dicoba terus. jadi benar-benar development-nya ini bahkan sampai 5 tahun ya. Tapi setelah Yes. 5 tahun ini apakah Bapak merasa bahwa masih ada loophole-nya nih gitu? Masih. Karena pengembangan itu Oh, tidak akan pernah berarti selalu berhenti. Betul, ya masih ada room betul, of improvement ya. Oke, betul. thank you, Pak. Ya, tapi Mbak Cynthia jangan terlalu terbebani dengan itu karena selama anak sudah dapat karena tujuannya itu kan kita fokus ke tujuannya bukan ke gamenya. Ingat, guru bukan bertugas untuk membuat game, tapi bagaimana membantu anak untuk belajar melalui media. Jadi ya, buat game itu hanya media. Gitu. Oke. Oh, silakan Mas Satrio. Izin Kak, maaf Ya, ini pertanyaan di akhir-akhir sesi nih Kak. nggak apa-apa dong. Kalau menyimak pertanyaan terus baca komentar di Zoom ini terkait dengan board game sendiri, saya lebih bertanya sih Kak tentang sebenarnya selain tentang konsep permainannya harus seperti apa, inti dari board game itu sendiri apa sih Kak yang harus disiapkan seperti itu? Apakah harus menyiapkan aturannya terlebih dahulu ataukah harus menyiapkan indikator-indikator tercapainya permainan terlebih dahulu? Apa sih Kak masukan dari Kak Agus seperti itu untuk mengembangkan board game seperti itu? Hal pertama apa selain ide yang harus dikembangkan seperti itu Kak Agus? Izin Kak. Oh, oke. Terima kasih Mas Satrio. Nah, sebenarnya sebelum saya jawab ini sebenarnya teman-teman di sini udah banyak pakarnya yang sudah punya board game lebih banyak gitu ya daripada saya gitu ya. Mana tahu ada teman-teman yang mau jawab mungkin ada kan board game yang komersial dulu. Sebenarnya di dua pertemuan sebelumnya kita udah bahas ya Mas Satrio ya. Karena eh, itulah kenapa Mas Satrio tidak gabung di dua obrolan kita yang itu. Dan sebelumnya sebenarnya udah daftar Kak. Oh, Cuman udah. Oh, enggak Ada bercanda, bercanda. ada rekamannya di YouTube masih bisa disaksikan lagi. Oh, iya. nanti Tapi di boleh nonton di tadi sini Mas Sahlan udah taruh playlistnya itu tadi Kak. di sini Ini ada ancam. desainer-desainer kalau mau bantu jawab boleh. Iya, silahkan Mas loh. Ini Brandon, banyak Mbak banget Augi, loh ini. ada Mas Rio. Iya, apa nih yang harus disiapin nih? Ada yang mau berbagi kah? Iya, betul. Silahkan. Suara dari mana? Suara dari manakah yang akan menjawab? Mbak David, Jakarta. Mas Rio, saya bilang Mas Rio kayaknya ini udah kelihatan Oh, dari foto profilnya udah siap banget kan kayaknya Mas Rio. iya Mas Rio sih kalau kata aku juga. Kata Mas Rio, ini apa sih tiba-tiba langsung ditodong Iya, baru gini? juga masuk Tuh kayak kan, gitu. benar. Suka kayak gitu Suka merendah untuk meroket ya. Apa tadi gimana? Ilmu padi Apa kayaknya Kak. apa yang harus dipersiapkan Mas Rio kalau misalnya kita mau bikin board game dulu, misalnya untuk awal-awal konsep di dalam konsepnya itu apa aja sih yang dibutuhin gitu? Wah, ini konsep yang beda kan dia ceritanya ya. Kalau kalau dari mungkin Mas Agus juga udah sempat cerita ya benar tadi sebelumnya. Kalau yang pertama pasti tujuannya dulu ya.
targetnya board game-nya mau bikin 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 siswanya belajar tentang apa gitu kan. Terus kalau kita sih biasanya pasti selalu gitu ya. Jadi kayak purpose-nya apa, perlu berapa panjang, apa istilahnya, pengennya dimainin berapa lama. Jadi kayak ngayal dulu ya istilahnya mungkin ya biasanya. Tapi ya nanti mungkin kalau misalnya ada kesempatan mungkin kita bisa obrolin lagi di ngobrol game ntar gitu ya. Tapi biasanya itu jadi bagian dari materinya workshop Udenara selalu sih kalau biasanya kalau workshop ya. Sebelum bikin game apa yang di istilahnya dispekkan dulu gitu, karena tiap guru mungkin beda, dan itu juga yang mungkin bikin Udenara lebih fokusnya ngajarin guru bikin game daripada kita yang bikin gitu, karena setiap guru kebutuhannya beda, setiap pembelajaran beda gitu kan. Jatuhnya sih mungkin gitu ya, Iya, betul, Mas. secara singkatnya Iya, betul. Oke. gitu mungkin. Iya Hmm. beneran nih baru masuk gitu dari tadi yang udah nongkrong di sini banyak banget udah. Berarti Mas Satrio di kemarin yang 2 dilihat dulu, terus habis gitu ikut lagi yang berikutnya. Nah, gitu tuh. Ini rame ya, hari ini lebih rame Mbak loh. Novi Iya, nanti minggu ikut lagi kemarin kan nih. Mas Brendan udah, sekarang Mas Rio. Aku Iya. yang tahun lalu deh Fit. Sekarang sudah di-lead oleh Mas Agus ya. Mas Rio bisa aja. Iya, paling aku nyambung aja sedikit ya sebelum kita tutup. Paling Mas Satrio sebenarnya banyak tadi udah disambung oleh Mas Rio itu ada tujuannya mau ngapain dulu, harus dijelasin dulu. Kemudian nanti cari tuh ide ceritanya mau ngapain. Ya, anak-anak disuruh ngapain? Bisa menjelajahi hutan, kemudian menemukan harta karun. Harta karun itu ternyata materi-materi itulah ya yang dibuat dalam bentuk harta karun gitu ya. Kemarin saya lihat di Instagram ada guru yang bikin permainan di kelas itu ada apa namanya? Belanja seblak ya. Jadi seblak itu isi seblak itu dipilih pakai sumpit sama anak-anak, diambil ambil ambil, tapi di dalamnya itu materi gitu. Jadi belanja seblak tapi isinya itu keju dan itu semua dibuatnya dalam bentuk materi. Menarik banget loh. Jadi mejanya disusun di depan, anak-anak keliling sambil belanja gitu. Itu juga menarik ya. Jadi dia mulai dari tujuannya mau ngapain. Kalau itu tuh matematika tuh biasanya kayak gitu. Nah, tapi kalau ilmu-ilmu sosial biasanya dia harus ada lebih pengembangannya mau ngapain. Jadi nggak hanya pengetahuan gitu sih. Ya, Mas Satrio ya nanti kita bisa lebih minggu depan kita 2 minggu lagi akan lebih spesifik lagi Mas Satrio. Kita akan lebih kepada apa yang harus dilakukan oleh guru, praktiknya seperti apa ya. Dan itu nanti Mas Satrio nanti kita akan mulai tuh dari tujuannya dulu. Silakan teman-teman bikin, pilih. Jadi lebih teknisnya 2 minggu lagi. Jadi bisa punya rancangan board game-nya ke depan mau seperti apa di dalam pembelajaran. Mumpung belum masuk sekolah Iya, gitu. mumpung belum masuk Oke, sekolah ya. terima kasih Mbak Novi. Itu aja dulu Pas dari minggu saya. awal masuk sekolah kayaknya. Betul. Tapi kalau Gitu. sudah dirancang-rancang, semoga nanti pas masuk sekolah sudah bisa di Betul. playtest sama anak-anak Yes, gitu. betul. Jadi Bapak Ibu, terima kasih Mas Agus. Teman-teman, pada intinya tadi Mas Agus, pengembangannya 5 tahun. Jangan ngeri dulu. Selama Betul. 5 tahun itu dipakai terus sama Mas Agus, diperbaiki terus, tapi dipakai juga untuk pembelajaran Ya, sudah. betul. Mas Agus nggak nunggu 5 tahun untuk pakai gamenya ya, Bapak Ibu ya. Ya, betul. Mas Agus pakai dan sambil dikembangkan tapi juga sambil dipakai buat anak-anak gitu. Jadi iterasi tadi dibilang sama Mbak David ya, pembuatan board game itu juga iterasi gitu. Jadi dipakai, diperbaiki lagi, dievaluasi, diperbaiki, dipakai, dievaluasi, diperbaiki, dipakai, dievaluasi, diperbaiki. Memang seperti itulah yang disarankan juga sama Ludinara gitu. Jadi Bapak Ibu guru kalau punya game jangan nunggu. Kalau 2 minggu yang lalu kita ngobrolin game komersial sama game pembelajaran, beda target tujuannya ya Bapak Ibu ya. Kita nggak mau bikin game komersial yang mau dijual. Harus jadi bagus, perfect, desainnya itu apa kualitasnya banyak yang harus dipikirkan kalau mau bikin game komersial. Tapi kalau mau bikin game pembelajarannya, yang fokus kita sebenarnya adalah tujuan pembelajarannya apa? Bisa dicapai nggak melalui dengan cara yang menyenangkan pakai modul ajar ini dengan sarananya permainan. Tujuannya adalah ya tujuan pembelajaran itu. Gitu. Jadi tujuannya itu Bapak Ibu ya, bukan untuk tujuan jualnya kemana, marketnya siapa. Kemarin kalau dari 2 minggu kemarin itu dengerin ceritanya Mas Brandon tentang board game komersial itu banyak banget
sisi-sisi yang harus diperhatikan. Sedangkan untuk board game pembelajaran, Bapak Ibu cukup fokus ke Bapak Ibu sendiri dan siswanya. Gitu. Jadi sangat-sangat berbeda board game yang ditujukan untuk pembelajaran dan board game yang Bapak Ibu lihat ada di pasaran gitu. Kalau di Ludenara ada juga diajari, kalau dari kurikulumnya Mbak Ogi itu ada yang Mbak Ogi bikin satu kurikulum gimana kita bisa modifikasi dari board game yang ada di pasaran. Memang bisa itu dimodifikasi untuk kita pakai untuk pembelajaran kita gitu. Jadi kita ambil idenya, kita ambil mekaniknya. Untuk apa? Untuk mempercepat proses ini tadi. Proses ide, proses nyari mekanik, proses konsep, masukin konsepnya, bisa kita pakai gitu. Nah, nanti mungkin 2 minggu lagi bakalan ada tips-tips juga, sedikit dibimbing sama Mas Agus untuk pelan-pelan kita kayak gimana sih kalau mau merancang memasukkan pembelajaran ke dalam board game ini seperti apa sih tahap-tahapnya gitu. Jadi ngobrol yang berikutnya mungkin bisa sedikit teman-teman juga mungkin nanti bisa coret-coret, bisa mulai mengide atau mungkin kebutuhannya apa, mungkin bisa sambil ngikutin sambil coret-coret juga. Jadi nantikan ngobrol game yang berikutnya, join lagi, ngobrol lagi. Mohon maaf, waktunya masih tetap di malam hari. Saya akan tetap berusaha mengingatkan Bapak Ibu di harinya supaya nggak lupa, karena ternyata lebih efektif mengingatkan pas harinya daripada H-1 gitu. Ternyata kalau diingatkan H-1 lebih banyak yang lupa. Tapi kalau diingatkan di hari H-nya, ternyata lebih banyak yang ngeh gitu. Oh iya nanti malam gitu. Jadi Bapak Ibu sebaiknya sih sudah langsung di kalender ya nanti ya. Begitu registrasi, kita buka registrasi, Bapak Ibu registrasi, langsung di kalendernya dipasang alarm. Nih hari Rebo tanggal berikutnya adalah tanggal 16 Juli. Hari Rabu tanggal 16 Juli jam 7.04 gitu. Habis Isya. Oh, ini sudah jam ngobrol nih gitu. Izin Mbak Novi, Ya, kalau boleh kasih saran, kalau saya ikut beberapa webinar tuh, ketika daftar di Google Form-nya itu langsung masuk ke grup. Jadi nanti ketika mau ada acara, entah dia 1 jam sebelum acaranya itu udah bisa admin atau diingatkan ya. moderatornya itu mengingatkan lagi. Jadi Oh, baik. peserta yang ikut seperti itu. Izin, Kak. Baik, kalau teman-teman memang bersedia untuk dibikinkan satu grup untuk ngobrol game, saya akan bikinkan grupnya. Sebenarnya tadinya ingin memberikan kebebasan buat teman-teman supaya tidak merasa terikat. Tapi kalau itu sebenarnya lebih membantu, baik, kita akan coba. Saya akan mulai perbaiki. Terima kasih masukannya. Saya akan mulai perbaiki untuk ngobrol game yang berikutnya. Kita akan bikin grup ngobrol game. Jadi ngobrol gamenya nanti semoga bisa berkembang, nggak cuma di tim 90 menit di hari Rabu 2 minggu sekali, tapi juga bisa lanjut di chat. Oke? Sip. Terima kasih masukannya. Bapak Ibu tidak berpanjang-panjang lagi, kita bakalan ada nantikan informasinya di sosial media Ludenara, di Instagram Ludenara @ludenara, atau saya juga akan bagikan di grup-grup komunitas guru-guru. Jadi pasti nyampe juga ke Bapak Ibu gitu. Tapi yang paling aman follow @ludenara Instagramnya supaya Bapak Ibu mendapatkan informasinya untuk yang berikutnya. Minggu depan sudah akan ada informasinya. Jadi nggak pakai lama-lama, nanti langsung registrasi, kita akan ngumpul lagi tanggal 16 Juli. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga semua sehat, semua aman di tengah-tengah cuaca yang banyak berubah-berubah ini. Jadi semua tetap sehat dan tetap aman. Bapak Ibu guru khususnya selamat menikmati masa libur sekolah ya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Dari Ludenara, terima kasih sudah observasi. Ya. Thank you. Terima kasih Selamat malam Bapak Pak Ibu, Mbak Agus. David, Terima selamat kasih Mbak David malam. semuanya. Terima kasih banyak Pak Halo Agus. semuanya. Pak Bambang, Terima selamat kasih. malam. Terima Selamat kasih Mas malam. Satrio, Mbak Cynthia, terima Semua. kasih. Ketemu lagi ya. Sukses semuanya. Semangat. Terima kasih Pak Bambang. Terima Terima kasih kasih, Pak teman-teman dari Bambang. NTT, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumatera. Terima kasih banget dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Terima kasih, terima kasih.
Selamat malam. Makasih Mas Mari, Alan, ketemu selamat Terima lagi. kasih Mas malam. Ben dan terima kasih semuanya. Oke, selamat Terima malam. kasih Iya, Mas terima kasih Agus. banyak. Terima kasih Mbak Novi. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya izin tutup ruangannya Bapak Ibu ya. Iya.